Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali kitab Ahbabullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar untuk diingatkan, cinta itu ada dua. Masih ingat gak? Cinta itu ada dua. Masih ingat gak Pak? Gak ada yang ingat satupun. Pertama, cinta bersifat tabiat, ya. Jadi cinta yang bersifat tabiat dimiliki oleh seluruh makhluk, ya. Sesuatu yang bersifat intuitif, yang tidak usah dipelajari, tapi dia selalu hadir secara automatically. Contoh pada Quran surat 3 Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Sungguh telah dijadikan indah dalam intuisi manusia itu, yaitu awo suka awewe, ya, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Ini adalah cinta yang bersifat tabiat, sesuatu yang tidak usah dipelajari, sesuatu yang bersifat otomatis akan datang secara sendiri, tidak perlu dilatih juga, ya. Atau surat yang ke-7 ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, dan seterusnya. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kerabat kalian, dan seterusnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Mencintai anak, mencintai orang tua itu bersifat tabiat. Orang tua kafir mencintai anaknya muslim. Anak yang muslim mencintai orang tua kafir. Ini cinta bersifat tabiat. Tetapi Allah ahabba ilallah minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Cinta yang kedua adalah cinta syar'iyah, cinta yang mesti dipelajari, cinta yang mesti diupayakan, karena cinta ini tidak muncul sendiri. Cinta ini datangnya dari asas keimanan. Surat 2 Al-Baqarah 165. Cinta yang kedua ini cinta syariah, cinta diniyah,
adalah cinta yang datang dari dasar akidah keyakinan. Surat 2 Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia yang mengambil sesembahan selain Allah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti mereka mencintai Allah. Padahal cinta itu hanya layak untuk Allah Jalla Jalaluhu. Tapi mereka mencintai Tuhan-Tuhan. Ya, antum lihat Tuhan berjenggot disayang nggak, Bu? Ya, Tuhan berjenggot disayang nggak? Dicintai sekali oleh mereka. Coba berani hina Tuhan dia, marah nggak dia? Marah ya. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Maksud Allah, padahal cinta itu hanya selayaknya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sesungguhnya orang-orang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta yang kedua, cinta yang tidak bersifat automatically, ya tidak bersifat sistemik, tapi harus diperjuangkan. Mulai dari belajar, kemudian melatih, dan seterusnya. Tentu kita berharap agar cinta kita berbalas cinta. Karena tidaklah orang mencintai kecuali berharap agar yang mencintainya, yang dicintainya mencintai juga. Pernah nggak Pak punya pengalaman mencintai tapi tidak dicintai, cinta berbalas? Sakitnya itu di sini nggak? Pernah nggak Pak? Bapak-bapak kelihatan playboy waktu muda, kelihatan sih, masih kelihatan sih tampang-tampang playboy gitu loh. Don Juan kayaknya dulu, Papa Bravo nih kayaknya. Ya, ini kalau tua-tua kan ya usia ubur-ubur nih kan sekarang. Kalau uban sudah tertabur, kalau mata sudah kabur, kalau gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, usia makin mundur, alamat badan hendak ke kubur. Itu namanya usia ubur-ubur namanya. Ya. Nah, maka kita berharap agar cinta itu berbalas. Kita ingin agar Allah mencintai kita juga. Syaratnya cuma satu utamanya, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ittiba di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa saya sedang mengingatkan kembali? Karena banyak kalangan sufia itu kan gerakan pencinta Allah kan. Tapi cinta mereka tertolak. Kata malaikat nomor nggak dikenal. Kenapa? Karena cintanya tidak mengikuti prosedur. Allah memberikan syarat utama adalah pertama iman tadi. Yang kedua ittiba di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hamba Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, Muhammad katakan kepada orang-orang beriman di mana mereka menyatakan mencintai aku Allah, cinta itu tidak akan berbalas cinta kecuali dengan syarat ittiba. Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi di atas tauhid, yang kedua di atas sunnah. Kalau ditanya kenapa mesti gitu, saya pernah jelaskan di sini berulang-ulang. Tapi bapak-bapak kan catatannya rapi, ingatannya rapuh. Betul ya? Bagus catatannya tapi tidak bagus ingatannya. Apalagi di usia PDI begini ya, penurunan daya ingat kan? Ya, PDI itu ada 3 Pak. Biasa PDI itu dasar saja, penurunan daya ingat. Yang kedua PDIP 1, penurunan daya ingat parah.
PDIP 2 penurunan daya ingat permanen. Bapak nggak sampai yang 2 kan? Tapi kayaknya PDIP 1 deh. Ya, cukup parah nih daya ingatnya ya. Ya, baik. Ya, jadi itulah hakikat ya. Kenapa? Karena perkara cinta dan mencintai Allah itu kan gaib. Pada hakikatnya tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Dan Allah tidak menginformasikan perkara gaib kecuali kepada Rasulnya saja. Dalilnya surat 27, surat An-Naml ayat 65. Qul ya la ya'lamu ya qul la ya'lamu man fis samawati wal ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Jadi kalau ada orang mengatakan Habib ini tahu gaib, jawab aja 2 kemungkinan. Engkau bohong, Allah bohong, atau Anda bohong. Kan Allah bilang tidak seorang pun di langit dan di bumi tahu gaib kecuali Allah kan? Kalau ada mengatakan kiai ini tahu gaib, jawaban apa? 2, dia bohong atau Allah bohong, bukan? Pertanyaannya, mungkin nggak ada yang tahu gaib? Ada. Mungkin nggak ada yang diberitahu gaib oleh Allah? Hanya Rasul saja. Selain Rasul tidak diberitahu gaib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 72, surat Jin ayat 26 dan 27. Ya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah sajalah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dan Allah sekali-kali tidak pernah memberitahukan, menginformasikan kepada siapapun, illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang dia ridhai dari rasulnya. Maka kalau ada orang mengaku tahu gaib, bohong nggak Pak? Bohong kan? Tapi kita dari dulu sering dibohongin kan? Makanya saya bayangkan kalau Dajjal datang, siapa banyak korbannya? Indonesia atau Malaysia? Indonesia. Contoh kasus Ponari aja. Pasti ingat kasus Ponari nggak? Anak muda yang punya batu, orang datang ribuan, bukan? Jadi kalau Dajjal datang, Dajjal itu udah bikin target. Indonesia tuh target utama loh. Karena Indonesia itu bangsa paling oon. Mau tahu oonnya enggak? Coba ibu lihat bapak-bapak, kalau ada bencana, soundtracknya apa? Yang berita. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya, mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkinkah Tuhan Allah mulai enggan bersahabat dengan kita? Ataukah Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu bangga dengan salah dan dosa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, bego enggak? Ya bikin masalah, saha yang ditanya masaha, tanya. Bodoh gak bangsa ini? Itu namanya badut, bangsa dungu tenan bahasa Jawa nih. Badut itu apa? Bangsa dungu tenan. Ya, maka tidak heran kalau permasalahan bencana penanganan gak benar jelas karena konsultannya rumput. Ya, jadi ini bangsanya paling badut, bodoh luar binasa. Ya, mari kita jangan menjadi orang yang bodoh. Ya, oleh karenanya kita sering dibodohin orang dahulu. Ya, Habib ini tahu ini, itu tahu ini, ngomong kosong, impossibly. Ya, kedua, kenapa mengikuti Muhammad? 2 alasan. Enggak ada orang yang paling dicintai Allah melebihi Allah mencintai Muhammad. Kalau ada orang yang dicintai Allah di jagat raya ini, maka Muhammad pasti ranking teratas kan? Yang paling dicintai oleh Allah. Sebab hamba-hamba dicintai pasti para nabi, bukan? Dan nabi terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Beliau orang yang paling tahu cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu cara mencintai Allah. Kenapa?
Karena untuk mencintai Allah informasinya cuma dua saja, kitabnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mewujudkan cinta kita kepada informasi cuma dua saja, kitabnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana Quran adalah petunjuk umum, adapun sunnah Nabi adalah petunjuk bersifat empirik, lebih kepada pelaksanaannya. Coba lihat dalilnya surat 16, surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra, sungguh kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran, az-zikr, litubayyina linnas, agar engkau Muhammad menerangkan kepada manusia Quran itu. Objek manusia adalah Quran, objek Quran adalah manusia. Diturunkan tidak kepada kita tapi melalui nabinya. Kemudian kata Allah, litubayyina linnas, agar engkau menerangkan Al-Quran itu. Berarti Quran butuh diterangkan enggak? Butuh diterangkan kan? Yang diberi kewenangan menerangkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan Nabi namanya sunnah. Contoh, Allah kan suruh sholat, Allah nggak jelaskan praktek sholat dalam Quran kan? Allah suruh haji, Allah tidak kasih manasik haji dalam Quran kan? Allah hanya bicara zakat, rincian zakat kan tidak ada di Quran kan? Cari-cari sampai bulu-bulu rontok nggak ada 2,5% loh di Quran. Ya, cari sampai bulu rontok, lebat lagi, lebat nggak ada di Quran. Dan semuanya melalui penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan kenapa mencintai Allah itu dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah informannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu bukan ngabalin yang ngaku-ngaku juru bicara presiden loh. Jelas ya? Nabi benar-benar juru bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran, maka wajib bagi kita membenarkannya. Lihat surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-33. Ya, surat 39 Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang membawa kebenaran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu yang dicintai Allah adalah orang-orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Baik, tadi informasinya agak keseleu. Kita sampai kepada sifat yang ke-32. 31 udah lewat bulan lalu, yaitu mengambil keringanan-keringanan dari Allah. Masih ingat gak materinya Pak? Kalau ingat bukan Jamaah Al-Muhajirin namanya. Ya, kalau bapak-bapak ingat materinya, saya pastikan antum bukan Jamaah Al-Muhajirin. Ya, Allah itu menginginkan kita mengambil keringanan seperti Allah mencintai kita meninggalkan yang haram. Ya, sekedar diingat, dalam Islam ada keringanan-keringanan banyak sekali ya. Contoh, puasa itu wajib bagi tiap muslim, tapi diberi keringanan bagi orang yang sakit. Ketika orang sakit dan dia berpuasa dari lain mengambil keringanan, Allah mencintainya. Kalau bapak jadi atasan, memberikan keringanan kepada pegawai dan keringanan diambil, bapak sayang dia enggak? Bapak bilang gitu aja diambil lah, gitu kan? Betul? Sementara Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita ketika kita mengambil keringanan-keringanannya. Ketika salat kita bepergian, kita mengkasar dapat jadi 2, kita ambil keringanan. Allah mencintai kita karena kita mengambil keringanan. Dijelaskan para ulama, kenapa Allah mencintai? Satu, tanda kita mempercayai kebijakan Allah. Seluruh keputusan Allah itu bijak, bukan?
Kita meyakini Allah ahkamul hakimin, bukan? Allah adalah maha bijaksana. Mengambil rusak berarti kita meyakini sifat asma Allah adalah al-hakim. Ya, Allah adalah maha bijaksana. Dengan mengambil keringanan, kita meyakini sifat rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Keringanan itu bentuk kasih sayang, bukan? Karena biasa orang sayang itu tidak ingin memberatkan yang disayang, bukan? Orang yang menyayangi itu tidak ingin mempersulit orang yang disayang. Begitulah Allah Jalla Jalaluhu. Surah 2 Al-Baqarah ayat 185. Pada kalimat yang ke-8 kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Itulah kita mengambil keringanan. Kenapa cintai? Karena kita meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah bukan dalam asma sifat, bukan? Ya, berarti kita meyakini tauhid sifatnya Allah Jalla Jalaluhu. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Rahmah. Ya, dengan mengambil keringanannya kita mensyukuri akan nikmatnya. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb kalian berdua mana lagi yang hendak kalian dustakan? Maka mengambil keringanan adalah bentuk mensyukuri nikmat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam agama yang mudah kok. Saya pernah tanya di sini, menjadi orang bertakwa susah nggak sih? Waktu Bapak jawab susah lah, betul kan? Semuanya waktu jawab susah lah, gitu kan? Betul Pak, masih ingat nggak? Ketika saya tanya menjadi orang bertakwa itu susah apa mudah? Kata bapak-bapak susah Pak. Saya bilang dua kemungkinan, Anda bohong atau Allah bohong kan? Saya katakan menjadi orang bertakwa itu mudah kok. Pertama dari aspek konsepnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2 kan? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan Allah katakan di Quran surat 54. Surat Al-Qamar 4 kali, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, diulangi satu kalimat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Allah katakan Quran sebagai pelajaran, bukan? Dan Allah permudah. Jadi kalau Bapak ditanya, kenapa tua-tua begini belum hafal 30 juz? Saya yakin juz 30 juga belum semuanya kan? Saya tanya dulu, ada nggak di antara bapak-bapak hafal 30 juz? Coba angkat tangan. Ternyata enggak. Juz 30. Kata Roma Irama terlalu itu. Nah, Allah mudahkan untuk pelajaran. Yang kedua dari aspek syariatnya, Allah permudah syariat. Tidak ada yang sulit dalam syariat ini. Lihat surat 22, surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kalian dengan jihad yang sungguh-sungguh. Huwajitabakum. Dan dia Allah menjadikan kalian umat pilihan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Allah permudah. Lebih susah menjadi warga negara Indonesia atau lebih susah menjadi muslim, Pak? Sekarang ada PPN 12 kan? Kata orang Sunda naon taman nyaho eta teh. Menjadi orang muslim kan tidak susah kan? Lebih mudah enggak, Pak? Bapak-bapak jujur aja, lebih mudah menjadi orang Islam atau orang Indonesia, Bu, Pak? Jadi orang muslim kan? Konsepnya jelas, enggak berubah kan? Tidak sesuai kepentingan kan? Kalau undang-undang kita kan bil fulus kullu syai'in tambus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Wani biro kan?
Quran dia bersifat paten ingkar sampai kiamat, tidak berubah kan, dan selalu sesuai dengan kondisional. Dalam kaidah apa? Contoh kemudahan dalam Islam apa? Ada kaidah bunyi begini, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ada kondisi darurat maka yang terlarang dibolehkan. Ini kemudahan enggak? Kaidah ini diambil dari surat 2 Al-Baqarah 173. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir famanidurra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Diharapkan atas kalian bangkai, babi, darah dan semacamnya. Tapi kata Allah, famanidurra ghaira baghin wala 'adin. Siapa yang terpaksa memakannya, tidak ada lain kecuali babi dan semacamnya, ya, wala baghin, dan dia tidak menghendakinya, wala adin, dan tidak melampaui batas, hanya sekedar memenuhi kebutuhannya saja. Kata Allah, fala isma alai, maka tidak berdosa atasnya. Dari sini berkaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu maka Allah permudah urusan itu. Maka itu alasan-alasan syariah kenapa Allah mencintai orang yang mengambil keringanan-keringanan yang Allah berikan, ya, seperti dia, Allah mencintai dia ketika meninggalkan haram. Kadang-kadang kita kan sotoy juga sih, misalnya sedang safar, lagi duduk di hotel nih, lalu mengkasar sholat, kan lagi safar bukan? Ngapain safar? Kita lagi di hotel, Kak. Saya suka tanya, emang Allah nggak tahu kalau kamu bakal tinggal di hotel? Allah tahu nggak? Allah tahu nggak kita zaman sekarang datang dengan pesawat? Allah tahu nggak? Tapi ayat tetap satu itu kan, siapa dalam perjalanan dia boleh berbuka. Allah tahu nggak kita bakal naik pesawat? Allah tahu nggak kita bakal tinggal di hotel? Allah tahu kan? Tapi Allah nggak bilang yang pesawat harus puasa, enggak kan? Paham nggak? Nah, jadi itu menganggap Islam tidak antisipatif, bukan? Paham maksud saya? Kalau mengatakan kita kan di hotel, ngapain mesti kasar sih? Berarti Allah tidak tahu kan? Pada kata Allah di surah 19 ayat 4, wa ma rabbuka nasiya, Allah tidak lupa kan? Paham Bapak-bapak? Jadi ambil saja keringanan yang Allah berikan kepada kita untuk merasakan kemudahan Islam. Sebab manusia itu condong merasa berat gak dengan syariat, Pak? Jujur aja, Bapak pengen masuk surga enggak? Jujur, pengen masuk surga enggak, Pak? Tapi kalau bisa gratis kan? Kalau bisa masuk surga tapi gak usah beramal kan? Betul kan, Pak? Berarti syariat tidak berat kan? Coba lihat di surat 4 ayat yang ke-28. Ya, yuril khafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah senantiasa menghendaki keringanan untuk kalian. Karena manusia dalam keadaan lemah. Jadi Allah itu selalu menghendaki kemudahan, keringanan. Tapi pada kenyataannya, jujur Bu, Pak, kita merasa syariat itu berat gak? Kita merasa syariat itu berat gak? Oleh karenanya dengan mengambil keringanan-keringanan kita merasa kemudahan agama. Ya, dengan merasanya kemudahan agama, semangat untuk beramal makin besar enggak? Semakin besar kan? Apalagi udah tua-tua lagi. Ya, tenaga udah tadi, mata usia ubur-ubur tadi. Ini Bapak nih usia ubur-ubur ya. Nah, kalau uban sudah tertabur, kalau mata sudah kabur, gigi sudah gugur, usia makin mundur, makanannya bubur, ya, itu alamat pada hendak ke kubur. Namanya usia ubur-ubur namanya. Ya, dan saya selalu menggunakan filosofi apa-apa kan? Masih ingat gak filosofi apa-apanya, Pak? Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa,
dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi. Coba diulangi, siapa bisa ngulang coba? Saya ulangi sekali lagi ya. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah aku pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu sudah tidak mungkin lagi bisa berbuat apa-apa. Coba Pak, siapa yang boleh? Ada jawab tidak bisa apa-apa Ustaz. Ya, jadi itulah bab yang kita bahas kemarin, ya, terutama jelaskan pada anak-anak kita bahwa Islam itu mudah kok. Islam itu sangat mudah, tidak sulit. Sulitnya karena apa? Faktor kesulitan karena apa? Pertama faham, tidak faham. Kedua apa? Banyak orang faham juga merasa sulit. Ya, karena ada dua keburukan. Keburukan eksternal dan keburukan internal. Eksternal kan setan. Setan itu yang selalu menghalangi kita dari kebenaran. Ya, coba lihat, antum bisa zikir pagi enggak? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai' wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Kalimat aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setan dan kejahatan diriku. Betul? Setan itu kan yang suka menghalangi kita dari kebenaran, bukan? Itu faktor pertama. Ya, lihat surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala, iblis berkata, Rabbi ya Rabbku, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena aku telah divonis sesat olehmu, aku pasti akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mempengaruhi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga kamu tidak mendapati mereka kebanyakan bersyukur kepadamu. Ini adalah kejahatan ekster dari setan. Setan punya banyak cara. Contoh saja Pak, kita kalau ngaji lama-lama bosan gak? Jangan ada dusta di antara kita loh. Bapak-bapak kalau duduk lama di pengajian jenuh gak? Tapi kalau ngegosip, gibah kan gak pernah capek kan? Sebab begitu bapak-bapak gibah, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa go to hell gitu loh. Surat 24, surat An-Nur ayat 21. Kenapa orang berbuat maksiat kok semangat? Sebab dispirit oleh iblis. Ya. Dalilnya tadi surat 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian sampai mengikuti stylenya syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu mengajak kepada perbuatan fahisya dan munkar. Maka kalau kita memang sedang dalam maksiat, asik memang. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, surat 15, surat Al-Hijr ayat 39. Rabbi bima aghwaytani la uzainannahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in
Wahai Tuhanku, karena aku ditekan sesat olehmu, aku pasti menghiasi perasaan mereka sehingga mereka merasa nyaman dengan dosa-dosa mereka. Bapak-bapak kalau ngaji malas nanya, tapi kalau ngegosip pengen nanya enggak? Terus lalu masa sih? Beneran loh. Betul ya? Antum kalau gibah itu jadi investigator bukan? Itulah setan. Ya apa kata setan? Lanjutkan bersama kita bisa. Itu eksternalnya. Pertanyaan saya, kenapa orang bisa gagal melawan setan? Apa setannya kuat atau kitanya yang lemah? Di mana dalil? Ini pengalaman atau pengetahuan? Kalau pengalaman bapak kesetanan namanya. Kalau pengetahuan mana dalilnya? Surah 4 ayat 76. Di akhir ayat Allah katakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sungguh pengaruh setan itu lemah kok. Jadi bukan setannya lemah, kitanya yang lebay. Bukan setannya kuat. Saya pernah nanya di sini kan, kenapa Adam sampai keluar dari jannah? Apa karena iblis yang hebat atau Adam yang lemah? Adamnya lemah, bukan iblisnya hebat. Ya, surat 20 ayat 115. Walaqad ahidna ila Adama fanasi walam nazid lahu azma. Udah berkali-kali kami ingatkan Adam tentang permusuhan iblis itu. Tapi Adam lupa, kayak antum ngaji lupa melulu. Tapi jangan bilang Pak Mawardi, udah dari sononya Ustadz itu Adam, genetik gitu. Wajar kalau saya lupa, Adam juga lupa kok. Itu namanya mules, muka ngeles namanya. Walam nazilahu azma, dan kami tidak dapati pada Adam kemauan yang kuat. Itu kelemahan kita menghadapi musuh eksternal tadi. Yang kedua adalah kejahatan internal, yaitu nafsu. Ya, yaitu nafsu. Lihat apa kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di surat 12, surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku, karena sungguh nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Manusia diilhami Allah dua kecenderungan bukan? Betul? Kepada apa dan apa? Pak Indra, manusia sejak diciptakan awal kejadiannya Allah ilhamkan dua kecenderungan. Kepada apa dan apa? Kepada apa? Ini Bapak mesti diruqyah sering-sering deh. Kepada kejahatan dan kebaikan kan? Ya, surat 91, surat Asy-Syams ayat 8 dan 9. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada jiwa pun itu kecenderungan, condong kepada fujur dan condong kepada takwa. Ada dua kekuatan yang tarik menarik kan? Ya, biasa mana kecenderungan mana yang lebih dominan Pak? Ini pengalaman saja dulu, nggak usah pengetahuan. Mana yang paling dominan Pak? Fujur, karena memang semua kejahatan itu memang menyenangkan kan? Ya. Tidak ada kejahatan yang nggak enak Pak. Semua kejahatan tuh enak Pak. Tolong jelaskan kepada saya kejahatan mana nggak enak Pak. Kita ini kan mantan penjahat bukan? Kita ini mantan penjahat bukan? Dan Allah mencintai mantan penjahat bukan? Yang Allah tidak suka kan penjahat kambuhan kan? Kalau Bapak ditanya Allah mencintai para mantan penjahat, dalil setuju nggak? Setuju nggak? Surat 2 Al-Baqarah 222 kan? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang bertaubat bukan? Taubat itu mantan penjahat gak Pak Mawardi? Allah mencintai mantan penjahat.
Yang Allah tidak suka penjahat kambuhan. Ya, namanya kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat namanya. Ya, kita ini kan kadarkum, kalau ngaji gini sadar kan? Habis dari ngaji kumat lagi enggak? Itu namanya bukan, kalau dulu ada kumham itu namanya kadarkum, keluarga sadar hukum bukan. Tapi kalau kita kadarkum menurut saya beda, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat namanya. Ya. Dulu ada waskat, tahu waskat enggak? Pengawasan melekat, saya saat pelesetkan, sudah diawasi masa juga nekat loh. Ya, waskat wajib setor ke atas. Saya suka sesuatu positif jadi negatif tergantung suka-suka saya lah. Ya. Jadi sekali lagi bersyukurlah kita jadi orang muslim. Jadi Islam itu mudah. Dan Islam itu tetap satu konsep untuk semua umur kan? Masalahnya sulit adalah kita tidak punya kemauan. Kata Allah tadi pada Adam, walam nazid lahu azma. Dan kami tidak mendapati pada Adam itu kemauan yang kuat. Jadi sekali lagi iblis itu nggak kuat kok, setan nggak kuat kok. Setan itu lemah kata Allah tadi. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh pengaruh setan itu sangat lemah sekali. Tapi kalau lemah, kata orang Ambon suntuluyu, sentuh lalu luyu bukan? Ya, bahasa Jawa suntuluyu Ambon sama Ambon beda loh. Kalau suntuluyu bahasa Jawa itu naon? Kurang ajar ya Pak ya? Kalau Ambon suntuluyu sentuh lalu luyu. Ya, suntu itu sentuh, loyo ya loyo. Ya, itu akidamu suntuluyu, disentuh lalu loyo. Ya. Bapak-bapak kalau kamu hati-hati ngomong nih, hati-hati. Contoh suseno, itu nama orang Jawa bukan? Bahasa Ambon su itu sudah, seno itu gila. Ya, supono itu sudah penuh. Ya, jadi orang Ambon namanya supono. Dia ke Ambon cegat angkot, stop. Kata kondektornya supono. Kata si Jawa Ambon akrab, saya baru datang udah ketahui nama saya. Ya, ya. Ada juga orang nama Suseno, senyum-senyum. Bilang ini orang Suseno apa? Sudah gila apa? Maksudnya udah gila kali ya. Kata si Suseno, orang Ambon baik ya, saya belum kenal sudah ketahuan nama saya. Jadi sekali lagi bukan iblisnya, setannya kuat tapi kitanya lemah. Dan bukan kekuatan nafsu kita yang kuat. Ya, kita yang tidak mau takluk kepada nafsu. Kita kalahkan nafsu itu. Maka insya Allah kemudahan syariat itu akan kita peroleh. Tapi intinya adalah berilmu. Pernah bayangin nggak mata kabur, pengen tahu, susah nggak Pak? Penasaran nggak? Seperti orang bodoh bukan? Ya, kebodohan itu sama dengan kebutaan sulit. Ya, orang mau jalan kemana-mana terhambat karena kebodohan. Tapi lebih gawat lagi, bongot, bodoh ngotot. Itu yang bahaya loh. Yang bahaya bongel, bodoh ngeyel. Tapi masa sih? Apa kata iblis? Iya sih. Ini yang jadi masalah kan? Sesat ngotot, sengot namanya. Sesat ngotot, tapi menurut gua gitu loh. Masalahnya kan menurut gua itu loh. Saya tanya sama antum. Yang pertama kali menggunakan akal sebagai barometer kebaikan siapa? Ini saya tanya orang apa orang-orangan sawah ya? Yang pertama kali menjadikan akal sebagai barometer kebenaran siapa? Iblis. Yang kedua? Pertama iblis. Manusia mana yang pertama kali mengikuti logika setan? Firaun. Firaun itu sesat enggak? Tapi merasa dia paling di atas kebenaran.
Lihat surat 40 ayat yang ke-29 di kalimat wa qala fir'auna ma urikum illa mara. Aku tidak mengatakan kecuali apa yang aku pandang baik. Coba lihat. Dan aku tidak beri kecuali petunjuk saja. Ini menunjukkan apa? Bongot, bodoh ngotot enggak? Sengot, sesat ngotot enggak? Ya, menjadikan akal itu sebagai ukuran kebenaran. Akal itu sebagai ukuran kebaikan. Ya, jadi Fir'aun mengikuti bosnya adalah iblis. Iblis pertama kali ketika Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartu?" Ya, Bapak lihat di surat yang keberapa tadi? 7 ayat 12 dan seterusnya. Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau sujud? Qal, iblis jawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Pakai logika enggak? Dulu ketika saya kuliah dosennya banyak liberal. Kalau ngomong pakai akal ditanya saya logis enggak? Logis Pak, logika setan saya bilang. Logis itu apa? Logika setan saya bilang. Bapak bicara persis iblis dulu Pak. Ngomong kayak Bapak persis deh. Bapak ini namanya talbis, mental iblis saya bilang. Ya. Jadi yang pertama kali menggunakan akal untuk ukuran kebenaran adalah iblis. Membenarkan perbuatannya dengan argumennya sendiri. Yang kedua Fir'aun. Dan saya yakin jamaah muhajirin bukan generasi Fir'aun kan? Namanya neo-Fir'aunism bukan kan? Ya, bukan neo-Fir'aunism kan? Waliya'udzubillah. Ya, ini yang menjadi penghalang. Tidak tahu tapi merasa tak tahu. Bapak-bapak kan kalau dikasih tahu istri udah tahu. Itu namanya suami tahu. Tidak tahu merasa tahu. Tidak mau cari tahu, dikasih tahu tidak mau tahu, namanya suami tahu. Ini adalah menjadi beban terberat bagi kita karena kebodohan dituruti. Bukan hawa nafsu yang dituruti, tapi kebodohan yang diikuti. Itulah sumber kesesatan. Sehingga sesuatu yang ringan terasa berat. Coba, kalau Bapak jalan faham agama, ternyata Islam mudah kok. Tapi pakai hayalan, tapi nggak mungkin lah gitu kan, terasa berat nggak Pak? Karena kebodohan ya yang menyebabkan kita terhalang dari kebenaran. Kebodohan membuat kita terhalang dari kebaikan. Maka bodoh jangan dipelihara Pak. Bodoh itu mesti dilawan, kebodohan itu mesti ditentang. Ya, dan saya lihat antum ini terlihat cerdas. Tapi tidak secerdas yang saya bayangkan. Kalian dari tipikalnya orang cerdas insya Allah. Cuman ternyata tidak secerdas yang saya bayangkan. Ya, dari bulan lalu lupa semuanya kata saya. Ya, tapi itu masalah Allah bukan masalah gua. Ya, baik. Saya sekedar mengulang saja materi yang lalu. Hari ini mestinya orang yang memaafkan. Tapi karena tadi udah terlanjur dikasih tahu, jadi saya mengingatkan lagi. Ternyata nggak ada yang ingat Pak Indra kan materi ini kan? Ya, jadi saya nambah lagi satu tali beringatannya menjadi lebih kuat. Namanya ruqyah pagi-pagi namanya. Baik, ada pertanyaan nggak? Halo. Bapak enakan bertanya atau ditanya Pak? Posisi Bapak enakan mana? Bertanya atau ditanya? Dua-duanya nggak mau. Belum masuk waktu syuruk kan? Kalau di kalender Muhammadiyah 58. 58. Karena jadwal kita itu kecepatan 8 menit dari yang sebenarnya subuhnya maupun syuruknya. Bapak lihat tahun 91 ada muktamar Oki di Turki. Waktu subuh Indonesia itu lebih cepat 8 menit dari jadwal yang ada.
Baik, kalau Bapak nggak nanya, saya juga malas nanya juga. Ya, saya lagi menunggu ditanya, semangat saya kalau ditanya. Karena saya jadi berpikir kan untuk belajar kan. Tapi saya nanya Bapak sebel enggak? Bertanya gak dijawab, sakitnya itu di sini tahu. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan Pak. Kalau kita sedang safar, mungkin tidak bisa memilih untuk tidak sholat jamaah, tapi kita tempatnya masih di masjid dan kita dengar suara azan Ustaz. Baik. Apakah utama kita ikut jamaah atau? Menjadi masalah kan kita safar mengikuti yang mukim kan. Kalau pertanyaannya adalah qasar sholat tapi tidak mengukurkan kewajiban sholat berjamaah. Hadis Abu Daud, kitab azan. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kata Nabi, man sami'a nida, siapa yang mendengarkan azan lalu tidak mendatanginya, maka la salatalah, tidak ada salat baginya. Para ulama mengatakan maknanya dua. Salatnya tidak sah kalau sendirian. Yang kedua, salatnya sah tapi dosa besar. Berat nggak dua-duanya? Padahal salatnya belum tentu bisa menutupi dosanya, bukan? Jelas ya? Jadi coba lihat dalam Sunan Abi Daud, kitab salat, bab azan. Nabi mengatakan man sami'an nida, siapa mendengarkan azan dan tidak mendatanginya untuk sholat jamaah, fala salatalah, tidak ada salat baginya. Syaikhul mengatakan ini hasan sahih, menunjukkan bahwa kita sedang safar, bagi laki-laki tidak melakukan kewajiban berjamaah. Ya, maka nah pertanyaannya adalah kita dengar azan dan kita wajib mendatanginya enggak? Wajib mendatanginya, kecuali kita sakit atau hujan lebat, ya, atau kita sedang dalam posisi jalan misalnya, maka wajib kita datang. Karena kita datang masjidnya orang yang mukim, ya kita mengikuti dia, ya, kita mengikuti sebagaimana itu hadis Bukhari ketika Nabi Fathul Makkah, Nabi yang mengimami. Nabi mengatakan kami yang safar maka dua, adapun kalian mukim melanjutkan tambah dua rakaat. Menunjukkan karena kita ngikutin imam, bukan? Imam 4, kita 4. Jelas? Tetapi kalau kita misalnya sendirian karena jamaah sudah selesai, maka lebih utama kalau kita mengambil rusaknya. Jelas ya? Jadi dia bersifat situasional lah, ya, di mana posisi kita pada saat itu. Saya pernah ke Bandung, ya, saya dipaksa orang jadi imam. Saya lupa kasih tahu kalau saya mengkasar sholat saya. Begitu dua salam, ya, yang lain nambah rakaat, gak heboh sih, tapi itu saya diomelin. Bapak gimana sih, orang Islam bukan mereka sholat zuhurnya 2 rakaat? Saya bilang, iya maaf saya lupa bilang, saya mengkasar. Lah Bapak nggak boleh, Bapak kan mengimami kami. Lo ikut gua, bukan gua ikut lo, bego. Kan lo dia kasih kewenangan jadi imam. Di mana-mana imam diikuti, bukan imam mengikuti. Tapi tidak ada tapi-tapi, oke? Kadang-kadang orang yang mesti digalakin juga. Di mana-mana imam itu ditaati, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dipatuhi, bukan imam mengikuti selera makmum. Kacau enggak? Cuman saya salah, lupa kasih tahu kalau saya mengkasar salat saya. Mesti saya umumkan, ya. Dan orang bapak-bapak melanjutkan rakaatnya sebagai orang yang muqim. Jelas ya? Bapak Islam bukan? Kalau nggak Islam dia merasa sholat. Kok Islam Bapak beda sih? Beda gimana? Kok lohornya ada 2 rakaat? Ya kapan? Zaman Nabi juga udah ada kali 2 rakaat. Karena saya sedang safar kan. Apa kata dia? Lah Bapak kan sholat bersama kami. Di mana-mana imam diikuti, bukan imam mengikuti. Ya siapa suruh kalian suruh saya jadi imam? Imam itu punya wewenang untuk mengatur, bukan diatur.
Karena kalian ada di sini nambah 2 rakaat lagi. Kenapa Bapak nggak ikut kami? Ya suka-suka saya lah. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nafsu itu punya kecenderungan kepada kejahatan ya. Dan kejahatan itu tergantung peluang juga kan. Kiat-kiat apa? Pertama tentu berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan doa misalnya ya di surat 3 Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kekafiran sesudah engkau berhidayah kepada hati-hati kami. Doa. Karena hati itu, nafsu ada di hati bukan? Maka jaga dengan doa. Atau Bapak Ibu bisa berdoa dengan doa Nabi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rawahu Abu Dawud. Atau lafaz Muslim, Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membimbing hati, arahkan hatiku dalam ketaatan kepadamu terus menerus ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melazimi ilmu. Kan kesesatan karena tidak tahu bukan? Kalau kita tahu hati-hati enggak? Maka melazimi ilmu. Ya, Allah katakan apa? Orang yang paling konsisten akidahnya orang berilmu. Surat 3 ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang berilmu itu paling istiqamah di atas keimanan. Ya, di surat 39 ayat 9. Ya, apakah sama? Orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tidak sama. Ya, maka lazimilah ilmu. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, Allah faqihkan dia terhadap agamanya. Kan salah satu ketergelinciran karena tidak tahu bukan? Bapak jalan, kalau nggak tahu jalan sesat nggak? Tapi kalau udah tahu jalan lurus-lurus aja kan? Yang ketiga, berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang baik. Hadis Abu Daud, kitab Adab. Bab siapa yang pantas jadi teman. Kata Nabi, al-baru ala dini khalili falyanzur man yukhalid. Seseorang akan terpengaruh oleh kualitas agama temannya, maka hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Kita bisa menjadi baik karena teman bukan? Dan bisa menjadi sesat karena teman. Apalagi bangsa yang konon kawannya solidaritas paling tinggi bukan? Orang kejahatan disolidaritaskan bukan? Ya, maka Bapak kalau ketemu iblis tanya sama iblis, nama gaulnya beli, lu kan kerjaan ini satin orang. Semua negara sering kamu kunjungi kecuali Indonesia jarang. Kenapa? Udah sesat duluan sebelum disesatkan. Bahkan saya takut disesatkan juga sama orang Indonesia. Jadi berteman dengan orang baik. Bapak-bapak tahu nggak kisahnya Ka'ab bin Malik ketika perang Tabuk tidak mau ikut kan? Karena berteman dengan orang-orang buruk bukan? Seorang sahabat yang sering berperang, tapi karena salah berteman maka rusaklah agamanya. Setelah Allah memberikan mereka taubat di surat 9 ayat 110 dan seterusnya, ayat 119. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berteman dengan orang-orang yang benar. Karena pertemanan bisa merusak dan bisa membawa kebaikan. Lihat, salah satu menjadi penyesal pun karena salah milih teman.
Lihat surat 25 Furqan ayat 27 sampai dengan 29. Yauma ya'adzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Hari ketika orang-orang di neraka menggigit kedua tangannya tanda penyesalan. Dia berkata, aduhai, andaikan dahulu aku mengikuti jalan bersama Nabi saja. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, andaikan dahulu aku tidak berteman dengan si fulan itu. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh temanku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Tuhanku setelah peringatan itu datang. Kadang-kadang kita ngajinya benar nih, tapi karena teman biasa aja kali, gitu loh. Betul? Karena pengaruh teman. Wahabi lo, fanatik lo. Ah, dulu saya kuliah, saya kan terkenal dosen bilang saya laki-laki jutek. Saya bilang jutek tuh jujur intelek, Bu. Kalau judes jujur dari setan. Kalau saya bukan judes, Pak, jutek saya bilang. Jujur intelek gitu loh. Dia bilang gini, kamu jangan fanatik dong. Ya kalau nggak fanatik ya munafik lah. Fanatik kan meyakini sesuatu lalu mengikutinya, bukan. Adapun munafik KKO kanan kiri oke, bukan. Kalau nggak munafik ya, kalau nggak fanatik ya munafik lah, namanya fik-fik di belakang, bukan? Harus fanatik, agama sih fanatik, ya. Nah, jadi salah satu sebab kita sesat karena pengaruh teman. Bahasanya nyelekit loh, ya. Setan aja kaget dengerinnya. Apa kata setan? Tuhan saksikan, saya gak sesatkan, mereka sama-sama menyesatkan sendiri. Ya, itulah contohnya. Punya teman buruk itu mendatangkan keburukan. Itu yang tadi, kecondongan karena pengaruh teman tadi. Maka pilih teman yang baik. Jadi pertama berdoa, kedua melazimi majelis ilmu, yang ketiga berteman dengan orang-orang baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, kita ngaji, berteman sama orang baik, iya, dosa ya. Tapi coba teman sama teman, alah, gitu aja kok dosa, biasa aja kali, apalagi ibu-ibu kan. Ya. Santai bro, gitu loh. Apa kata iblis? Waliyahudzubillah. Jelas ya Bu ya? Jadi berdoa, melazimi ilmu dan berteman dengan orang-orang baik. Selektif dalam memilih teman. Ada teman saya tanya gini, kamu jadi orang Islam jangan eksklusif dong. Saya bilang kalau nggak Islam, orang Islam nggak boleh inklusif, nanti semua agama sama. Masih eksklusif nggak? Yang paling benar Islam, bukan? Itu eksklusif, bukan? Kalau nggak eksklusif, semua agama sama, bukan? Semua agama benar kan? Itu namanya ideologi inklusif, bukan? Islam itu eksklusif, bukan? Hanya agama Islam paling benar, betul? Harus eksklusif, bukan inklusif. Kata dosen, pusingnya diskusi sama kamu, bukan pusing bapak yang bodoh. Satu saat dosen saya marah, kamu jadi masuk kok cerewet. Yalah Pak, bapak kan kalau dibayar masuk neraka nggak masalah, kan saya udah bayar masuk neraka lagi. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator Pak. Masa udah bayar semester masuk neraka lagi, kasihan kan? Sekali lagi, termasuk memilih guru, bukan? Karena tingkat kepercayaan kita paling tinggi adalah kepada guru. Maka perhatikan, pertemanan di sini termasuk dengan siapa kita mengambil agama kita. Jelas Bu ya? Saya pernah kasih contoh gini Bu, ada bapak-bapak ceramah nih di masjid. Ya, ibu-ibu jamaahnya. Amal ini, amal itu banyak-banyak. Ibu-ibu nanya nih. Ya, Pak Ustadz, tadi amal-amal tadi dasarnya dari mana dalilnya? Ustadz dengan nyantai jawab, gak usah dalil Bu, kan kita ingin berbuat baik. Lagian ibu perlu tahu, dulu Nabi tidak mensyariatkan, takut kita repot. Kan kita sedang tidak repot, asal sengaja tinggal sampai maghrib. Begitu sholat saya tanya, Ustadz lagi repot enggak? Enggak. Gimana kalau maghrib 7 rakaat Pak?
Kenapa? Dulu Nabi 3 karena takut kita repot kan? Kan kita lagi repot, gimana kalau sekali-sekali 7 rakaat gitu lah. Nah, ini contoh menyesatkan bukan? Jawab menyesatkan kan, ini contoh karena salah milih guru. Nggak apa-apa kan kita berbuat baik. Saya nggak usah debat, saya tanya, Bapak lagi repot nggak Pak Ustadz? Enggak. Tadi dia habis maghrib mau tanya jawab karena dia sedang tidak repot. Serius Pak Kiai nggak lagi repot. Gimana kalau maghribnya malam ini 7 rakaat Pak? Kenapa? Dulu Nabi 3 karena takut kita repot Pak. Mumpung kita nggak repot sekali-sekali 7 gimana? Selesai salam, ibu-ibu saya baru ingat saya ada keperluan, nggak jadi tanya jawab dia. Ini contoh salah milih guru itu bisa menyesatkan. Maka hati-hati. Jelas ya Bu ya? Silakan Pak. Oh udah, oke. Berarti ibu sama ya, bapak sama ibu sehati ya. Oke deh. Baik, saya kira cukup. Saya udah kelelahan ya. Jawab pertanyaan tuh betul mikir Pak. Ya, kalau bertanya aja tanya aja, enak-enak aja. Susah kan jawabnya. Itu namanya tanggung jawab, tidak ada tanggung soal kan. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.